Halo teman-teman, selamat datang di kelas Asinkronus Ekonomi Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan model oligopoli kolusif. Pada fase ini, kalian akan menggunakan aturan Chamberlain dalam menentukan besaran Q yang akan diproduksi oleh masing-masing perusahaan yang menyepakati kartel. Kita punya fungsi permintaan sebagaimana P sama dengan 240 minus 3 per 10 Q1 min setengah Q2 dan min setengah Q3. Jika semua perusahaan di pasar tersebut sepakat untuk kartel, maka nyatakan berapakah output optimal dari pasar, dan jika beta adalah kuota dari masing-masing kapasitas produksi, maka nyatakan berapakah perolehan dari perusahaan satu, 2, dan 3 itu. Silakan menggunakan aturan Chamberlain. Oke, kita bisa menjawab soal ini gitu ya. Eh, Pertama-tama kita harus set up dulu fungsi permintaannya adalah 240 min 3 per 10, 3 per 10 I1, kemudian I1 ya, minus setengah I2 gitu ya, min 1/5 I4 gini ya. Nah, sorry Q3, sorry ya. Nah, semua key ini kita jumlahkan, artinya dia akan membentuk kartel gitu ya. Jadi kita akan punya P kartel. Untuk P kartel itu adalah 240 min I besar gitu ya. Di mana I itu adalah di mana I itu tidak lain adalah jumlah daripada ini semuanya. Oke. Jadi eh, kita harus terjemahkan dulu ini semuanya menjadi kuota masing-masing. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa Q1 akan mendapatkan jatah 3 per 10 daripada Q, dan Q2 akan mendapatkan jatah sebesar setengah daripada Q, dan Q3 akan mendapatkan jatah 1/5 daripada Q. Oke. Nah, berarti kita bisa dapatkan informasi bahwa Q1 akan mendapatkan jatah sebesar 30% dari Q, dan Q2 itu akan mendapatkan jatah sebesar 50% dari Q, dan kemudian yang ketiga adalah Q3 akan mendapatkan jatah sebesar 20% dari Q, kan gitu ya. Nah, dari masing-masing ini kemudian kita bisa eh, hitung terlebih dahulu gitu ya. Kita estimasikan jatah-jatah ini. Jadi jatah-jatah ini akan saya masukkan ke dalam tabel aja ya. Dia mempermudah penghitungan kalian. Nah, saya punya TR untuk kartel itu adalah P kartel dikali dengan Q kan gitu ya. Jadi kita punya TR sama dengan 240 bin Q, kita kalikan dengan Q, itu tidak lain adalah TR sama dengan 240 Q min Q kuadrat. Seperti ini. Sehingga MR-nya adalah D, TR per D. Q seperti ini, sehingga akan sama dengan 240 min 2 Q seperti ini. Kita tengok dulu di atas apakah ada MC. Nah, ternyata di sini tidak ada MC gitu ya. Kita mengasumsikan MC-nya 0 gitu aja ya. Saya mengasumsikan MC itu adalah 0, oke. Sehingga kita bisa nyatakan besaran Q-nya adalah MR sama dengan MC, itu tidak lain adalah 240 dikurangi Q sama dengan 0, seperti ini. Nah, berarti kita punya Q sama dengan 240, sorry, 2 Q ya ini ya, 2 Q. Sehingga Q-nya adalah 240 dibagi 2 atau sama dengan 120. Oke, nah Q-nya kita sudah dapat 120, sehingga selanjutnya kita akan memasukkan substitusikan ya nilai-nilai jatahnya. Berarti sekarang kita punya nilai-nilai ini jatah ya kan. Nah, kita akan punya nilai Q1, Q2, Q3-nya ya. Nah, berarti kita punya nilai seperti ini. Berarti untuk Q1 itu berarti 30% dikalikan dengan
120 atau tidak lain adalah 3/100 30 per 100 dikalikan dengan 120 seperti ini ya. Nah, ini bisa kalian hitung berapa jatah yang didapatkan oleh em, ini gitu ya. Demikian pula dengan yang lain gitu ya. Yang lain jadi Anda bisa memperhitungkan jatahnya juga sebesar ini ya dan sebesar ini ya. Nah, Anda silakan hitung pakai kalkulator kalau mau. Nah, sebelum Anda menyelesaikan substitusi jatah ini gitu ya, kita akan coba perhitungkan berapa nilai P-nya ya. P-nya adalah berapa? 120 dikurangi dengan Q-nya misalnya gitu ya. 240 maaf, 240 dikurangi Q-nya sehingga kita punya P sama dengan 240 dikurangi dengan 120 atau tidaknya adalah 120 itu sendiri. Oke. Nah, P-nya adalah 120 dan masing-masing jatah Anda perhitungkan di sini. Untuk yang ini jatahnya 60, yang atas ya, yang atas kita hitung nanti jatahnya berapa. Eh ya, sama seperti ini berarti 50% dikalikan dengan 120 sama dengan ini. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga berarti sama, berarti 20. Yang ketiga berarti tidak lain adalah 20. Ya, saya tulis dulu. 20%, oke, 20%, 20%, 20%, nah, seperlima, gitu ya. Nah, kita pasti punya nilai ini nanti ya. Nah, oke, kemudian em, seperti ini. Yang atas kita dapat 36 ya, yang bawah yang tengah ini ada 60 dan yang bawah kita coret-coret seperti ini dan coret coret 2 oke ya. 2 2 dikali 120 adalah 24 ya. Nah, berarti ini adalah masing-masing jatahnya yang didapatkan oleh setiap perusahaan ya, oke ya. Nah, berarti perusahaan satu hanya akan mendapat 36 unit gitu ya. Perusahaan dua akan mendapatkan 60 unit dan perusahaan tiga akan mendapatkan 24 unit gitu ya. Nah, sekarang dari masing-masing perusahaan ternyata punya fungsi profitnya masing-masing gitu kan, fungsi labanya masing-masing. Nah, itu gimana berarti? Nah, kita tinggal substitusi aja nilai ini. Nah, ini saya copy aja ya teman-teman ya untuk mempermudah penghitungan dan kalian bisa mensubstitusikannya. Nah, untuk perusahaan satu, berarti perusahaan satu kita punya eh, seperti ini ya. Anggaplah kita punya perusahaan satu punya fungsi laba seperti ini, oke ya. Perusahaan ini adalah fungsi laba. Nah, ini adalah laba yang diperoleh. Kemudian kita bisa substitusikan lah intinya gitu ya nanti ya. Laba yang diperoleh berarti di sini P P1 itu sama dengan 2 dikali dengan 36 kuadrat kuadrat min 20 misalnya seperti itu. Sementara P2 itu P2 punya fungsi seperti ini. Artinya dia akan melekat kepada masing-masing fungsinya ya tentunya. Ya, seperti ini. Dan ketiganya adalah seperti ini. Oke, nah seperti ini. Nah, kita akan punya eh, P kedua itu tidak lain adalah kita coba kita estimate it, berarti ya. P kedua itu tidak lain adalah 3 dikalikan dengan 60 ditambah dengan 10 ya. Nah, sekarang kita hitung 2 dikali 36 2 dikali 36 kuadrat gitu ya. Nah, ini berapa hasilnya? Coba kita cek dulu ya. 2592 oke ya. Dikurangi 20 berarti dikurangi 20. Nah, ketemu 2572 ya, berarti ketemu 2572. Yang di sini ketemu nilainya 3 kali 60 berarti 180 ditambah 10 180 ditambah 10 190 oke ya. Sementara Pi yang ketiga itu berarti sama dengan 5 dikali dengan 24 per 2 ditambah dengan 24 kuadrat. Oke. Nah, itu akan menghasilkan
berapa berarti? 5/2. 5/2 dikali 24 ditambah 24 kuadrat. Seperti ini. 636. 636. Nah, sekarang kita akan punya jumlah laba dalam kartel. Oke, kita punya jumlah laba di dalam kartel. Itu berarti pi, gitu ya. Sorry, pi, seperti ini, pi besar, oke ya. Karena pi besar itu mencakup pi 1, berarti pi 1 ditambah pi 2 ditambah pi 3, oke ya. Berarti kita akan punya nilai jumlah daripada ini semuanya, oke ya. Berarti pi itu adalah sama dengan ini ditambah 190 ditambah 636, oke ya. Nah, kita akan punya pi besarnya adalah sekian. Nah, setelah itu kalian bisa perhitungkan berapa jumlahnya, 3 3398, oke ya. Nah, kita punya 3398. Nah, berapa persentase laba gitu ya? Pangsa laba, berarti kita bisa menghitung pangsa laba untuk perusahaan satu. Perusahaan satu itu berarti pi pi 1 dibagi dengan pi. Oke, nah ini untuk yang pangsa laba perusahaan satu. Perusahaan dua berarti pi 2 dibagi pi dan pi 3 dibagi pi. Nah, yang ini nggak usah ya kan, karena ini total. Oke. Nah, bisa Anda kali 100, kali 100 seperti ini. Ya, dikali 100, ini dikali 100. Ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah silakan Anda hitung 2572 dibagi dengan berapa? 3398. 3398, oke ya. Dikali 100. Kemudian yang berikutnya berarti 190 dibagi 3398, oke, dikali 100 juga. Dan yang ketiga adalah 636 per 3398 kali 100. Oke. Nah, eh, kalau sudah Anda bisa dapatkan berapa pangsa labanya dari masing-masing ini. Pangsa labanya berarti bisa dihitung nanti, ya kan? 2572, saya hitung dulu. Berarti 2572 dibagi dengan ini itu adalah 75,6 ya. 75,6%. Oke, yang ini 75,6%. 75,6%. Oke. Eh, yang satunya itu berarti 190 dibagi ini. 190 dibagi 0,5 berarti 5,5%. 5,59%. Sementara yang terakhir adalah 636 dibagi dengan ini. 18,7%. Oke. 18,7%. Nah, dari sini bisa kita dapatkan bahwa ternyata dengan bekerja sama memang kuota yang didapatkan oleh masing-masing perusahaan itu kadang-kadang juga tergantung perjanjian, ya kan? Yaitu perjanjiannya adalah sekian. Sementara setelah dihitung-hitung labanya, ternyata laba yang didapatkan juga ternyata berbeda. Nah, ini ternyata tergantung pada apa? Anda ingat lagi kemiringan MC. Jadi semakin curam MC gitu ya, dia menunjukkan berarti semakin mahal biaya atau ongkos daripada produksi itu sendiri. Semakin landai MC, maka semakin murah ongkos produksi itu sendiri. Nah, artinya bisa kita simpulkan bahwa perusahaan kedua memang dia mendapatkan jatah yang paling tinggi, tetapi dengan mendapatkan laba yang paling kecil gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa MC dia sangat curam gitu ya. Artinya untuk memproduksi barang itu membutuhkan banyak biaya gitu kan. Nah, kira-kira itu untuk pembahasan oligopoli kolusif pada kesempatan kali ini. Silakan simak dengan baik pembahasan ini sehingga Anda bisa memahami kontekstual framework yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.